Beta, bisa bikin di lain. beta Jitron Pa yang sangat mencintai daun lontar. Jadi kalau orang buang daun lontar itu beta sedih. Sedih karena apa? Beta sudah punya pengalaman masa sulit, bagaimana beta harus selesaikan banyak pesanan yang butuh daun lontar, tapi sulit dapat daun lontar. Kenapa sulit? Orang timur banyak, orang Kupang banyak tahu. Kalau musim panas om, lihat cium sate bau gula lempe no di mana-mana. Kalau musim panas itu berhubungan dengan pohon lontar. Jadi orang iris tuak, minum tuak atau iris tuak. Pohon kehidupan ya, juga ya, bisa macam-macam. Bisa cuan dari situ. Wih, banyak, terlalu banyak. Halo Bapak Mama, Bapak Saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas jang rem. Gas jang rem, luar biasa sekali hari ini. Akhirnya setelah hampir 2000 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun kotong janjian dan banyak juga yang request ya? untuk iya betul. Banyak komen-komen pengen dengar kakak punya cerita seputaran Sasando, dan berkat Sasando ini kakak sudah sampai kemana-mana dan menghasilkan apa itu banyak yang tanya itu kakak. Dan hari ini Pasiar Oto berhasil menangkap Jitron. Berhasil menangkap ini orang yang selama ini beta mau ajak Pasiar Oto saja susah karena kesibukan dan lain sebagainya. Sudah hadir bersama kita, Pasiar bersama kita hari ini ada kakak Jitron Pa. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali. Salam kakak, apa kabar kakak? Kabar baik Om Jo. Kabar baik. Sehat. Makin fresh ya. Ya seperti itulah, sehat makmur ya. Meskipun banyak beban sih teman ya. Banyak beban ya. Ya kan semua manusia ada beban masing-masing. Ada berat dan ringannya itu. Betul. Asik. Ini rambutnya tambah asik sah. Ini rambut saya potongan-potongan luar untuk potongan luar. Ya? Jadi kalau di Indonesia, kenapa dibilang tadi itu kenapa di Indonesia tidak mau gondrong? Karena pasti oma-oma, nenek-nenek, beta opa atau toti orang semua pasti bilang, ih lu susah pakai apa nih, ke orang gila sah. Jadi beta pikir ya itu sesuatu pesan untuk lebih sopan. Tapi di luar negeri sebenarnya bukan tidak sopan, tapi bagaimana mengekspresikan sebuah seni itu ada saat di potong penampilan. Betul. Tapi memang seniman di luar kebanyakan gondrong ya. Sebenarnya ada salah satu fakta yang di luar beta ketemu itu, kalau cowok dilihat di luar negeri lu gondrong, berarti itu lu banyak duit. Karena pasti perawatan terus toh, salon, macam. Itu salah satu yang beta tangkap dan beta tahu ternyata di sana. Dia bilang, wah berarti kalau beta gondrong beda tapi orang kaya. Padahal kosong. Padahal ocong. Tapi soalnya mungkin lah. Oke. Kotong mungkin banyak yang sudah tahu kakak Jitron ini siapa, tapi pasti ada juga yang belum tahu kakak Jitron ini siapa sebenarnya dan keseharian seperti apa. Ini ada jembatan di depan. Ada jembatan ya. Oke. Kakak Jitron ini buat teman-teman, bapak mama saudara semua yang belum tahu, ini adalah apa kakak? Owner dari rumah Sasando. Rumah Sasando, pengrajin Sasando. Pengrajin Sasando di
Oebelo yang biasa ketong sering lewat-lewat kalau ke luar kota ke Osao itu. Dari Kupang itu sebelah kanan itu pengrajin sasandonya. Itu sonar namanya kok? Atau namanya apa? Jadi sebenarnya nama botong ketong sudah ubah-ubah sebenarnya. Iya, banyak legend dulu datang bilang, Yosua datang selalu bilang, ini kan home industri Sasando. Dulu nama home industri Sasando. Lalu makin kesini jadinya pengrajin Sasando. Pengrajin Sasando lagi, terus ada yang hanya sebutannya ketika mengenal tempat ini mereka bilang, ke Sasando yang Oebelo, Sasando Oebelo. Jadi karena desanya Oebelo itu juga gara-gara disebut Oebelo karena sudah pemekaran. Karena dulu ada bahasa tanah merah, Oebelo. Itu satu sebenarnya. Hanya karena ada 2 kampung, jadi sudah di pemekaran. Jadi ketika mau jadi orang makin kenal, mereka bilang Oebelo, Sasando Oebelo. Gitu. Ya mungkin kalau teman-teman ada yang banyak selia muka begini kan sana asik, tapi kalau pengen kenal ya beta anak kemarin 4, beta aku nama Citron Korean Pa. Ini saya atau beta? Beta saya. Beta saja. Beta. Tong Kupang lah. Pasir Rotor. Ya, jadi beta Citron Korean Pa nama lengkapnya. Beta anak kemarin 4 dari sekian bersaudara ya, ada 10. Kita ada 10 bersaudara Om Jo. Jadi beta pun bapak ini bukan punya istri banyak, tetapi memang kitong lahir ini dari 3 ibu, 3 mama. Jadi mama pertama itu anak bungsu beta Citron. Yang pertama itu Hendra Florida Pa, yang kedua Patensia Florida Pa, terus ada yang kedua Patensia Florida Pa, yang ketiga Jegril Pa, abang laki-laki, lalu yang keempat beta. Nah, itu ceritanya beta mama meninggal di situ. Setelah itu beta meninggal, beta umur baru 1 tahun. Nah, jadi dari situ beta mama meninggal, papa ini menikah lagi. Orang pikir beta papa poligami. Kok anak banyak nah. Jadi mama yang kedua inilah anak pertama Bertolen Spa. Berto Pa. Iya. Yang orang sering bilang, iya main Sasando tuh selain Citron itu si Berto Pa itu. Nah, Berto Pa orang lebih banyak kenal karena dia yang duluan ya. Jadi dia yang duluan tuh yang tampil di panggung apa tuh? Ajang pencarian bakat di televisi dia duluan. Indonesia Mencari Bakat. Indonesia Mencari Bakat. Bekira kakak duluan baru Berto duluan. Jadi Berto duluan. Setelah dia sudah tereliminasi, beta masuk dari Got Talent-nya. Got Talent yang season pertama ya teman-teman. Jadi kalau orang-orang tanya Got Talent kapan ya? Yang kemarin kah atau yang jadi Got Talent pertama itu punya cerita panjang. Siapa penjuara waktu itu ya? Waktu itu Vanilla Risa. Penyanyi kah? Ya, penyanyi. Nah, beta urutan ke-5. Kan cuma sampai 5 besar. Sampai 5 besar. Nah, penutup itu kan 6 besar. Jadi 6 besar ini ada ketemu saudara namanya Jamie Praginagong. Betul. Itu berarti NTT ada 2 di 6 besar waktu itu ya. Jadi ketemu dari situ. Luar biasa. Beta dengan Jamie itu anggap istilah kalau dalam ajang pencarian bakat televisi kotong satu letting itu. Jadi mereka kan dulu punya grup yang luar biasa juga. Jadi makin ke sini jadi seperti itu. Anak yang berikut itu adalah kembar yang tadi salah satu John itu. Lalu yang berikut lagi perempuan ada di situ juga yang sekarang pendeta. Nah, bungsu perempuan itu mama meninggal, Om Jo, ketong dalam keluarga. Nah, lalu dari situ bapak meninggal lagi yang ketiga, mama yang ketiga itu anak 2. Nah, di sini ini punya cerita lagi yang unik. Nanti pasti beta yakin pasti Om Jo mau kalau ketika nanti dia harus pulang, kita sarankan untuk bisa ngobrol dengan dia. Siapa ini dia? Adik paling bungsu. Kakak pertamanya namanya Dewi. Dewi Pa. Lalu yang berikutnya itu Rino. Nah, Rino ini adik bungsu. Jadi kotong semua ada 10. Ada 6 laki-laki, terus 4 perempuan. Oke kakak. Pengrajin Sasando, rumah pengrajin Sasando. Beta sebut rumah pengrajin Sasando ya kakak. Itu sudah dari kapan? Ini tempat berdiri sudah dari kotong belum lahir Om Jo. Jadi beta ini turun temur. Jadi beta kan lahir 84.
Ya. Nah, belum kakak yang pertama, kedua, ketiga. Jadi bapak ini dari Bujang, dari Rote datang ke Kupang juga, terus menetap di Oebelo itu juga. Karir awalnya kan mebel, bikin meja, furnitur, gitu. Jadi lama kelamaan tapi orang datang main sasando. Aido selele sari sanduri ada ju. Ini banyak orang bilang, ini Pak, usaha ini bagus ini. Loh, Bapak buat sendiri ya, itu. Oke. Bikin terus main tuh, jadi orang datang bilang, Pak, kenapa gak usaha musik ini aja? Ini kan keren. Jadi lama kelamaan juga petua rasa mebel sasando juga akhirnya mebel kasih tinggal sasando lagi. Itu di tahun 80-an ke bawah, ya pokoknya 70-80-an itu. Oke. Jadi ya otomatis sebelum beta pun kakak pertama dong lahir, putus mengikuti semua. Nah, ini bukan baru saat itu Om. Jadi kalau tadi Om Jo bilang turun temurun ya, sebenarnya gini teman-teman. Jadi Om Jo juga perlu tahu, kotong ini generasi kesekian Om Jo. Makanya banyak yang mau request, banyak yang pingin kotong cerita di sini atau dimanapun itu, beta rasa penting. Jadi beta kotong punya kakek buyut ya, itu datang. Siapa bercerita toh? Jadi beta punya kakek buyut ini datang dari Pak Sanggandolo, ya, namanya Sanggandolo. Jadi Sanggandolo ini kalau dulu kan ada di marga-marga orang Rote yang lain, dulu siapa dulu yang lain. Nah, Sanggandolo namanya Sanggandolo. Dari Sanggandolo ini turun ke Pahandolo. Nah, Pahandolo ini ada lagi yang satu lagi namanya Ndolo Pah, adiknya Sutiga toh. Datang lagi ke August Pah. August Pah ini sudah kakek kandung ini. Yang mau pibet bapak. Jadi August Pah datang di Yeremias Pah. Ya. Jadi Sanggandolo, Pahandolo, Ndolo Pah, August Pah, Yeremias Pah, Citron Pah dan yang lainnya. Enam. Nah, kotong sepunya keponakan. Jadi 7. Sebenarnya sakit 7 sekarang Om Jo. Puji Tuhan, beta merasa kok ini keluarga, kenapa Tuhan bisa kasih ini barang turun temurun sampai begini. Beta merasa ada sesuatu yang Tuhan mau buat, bukan hanya sekedar menghebohkan orang-orang dimanapun, tetapi bagaimana ini bisa jadi satu inspirasi buat keluarga yang lain agar mau meneruskan atau meregenerasikan ke anak cucu. Ini baru satu keluarga loh Om, belum keluarga yang lain aku belum tahu gitu. Jadi waktu itu ya di awal itu awalnya kerja mebel, terus baru buka ini, terus ini kenapa kakak yang melanjutkan begitu? Sebenarnya sejak kapan? Ya, ke 10 anak ini bukan hanya beta saja, makanya tadi di awal sempat bilang ini ownernya sebenarnya bukan beta mau potong, tapi nanti saya jelaskan seperti ini. Jadi Citron Pah ini bukan satu-satunya owner, tapi itu usaha keluarga. Gitu. Ini usaha keluarga turun temurun. Jadi kalau di urusan birokrat segala macam kan pasti minta satu nama nih. Biasanya itu orang bilang ini sudah Citron lu aja sudah. Lu taruh lusa. Kalau dia lain sama repot nih. Ada yang bilang lusa lu yang bawa mau bisa ini. Yang lain berat ini. Sudah. Akhirnya ya seperti itulah, dengan secara alami keadaannya seperti itu. Jadi siapapun datang nih dong ragu, siapa mau ngomong ini? Sudah kasih Citron. Weh beta pikir ini mama yang langsung Tuhan tolong berkati tutur mulut bicara ini biar baik semua. Jadi akhirnya langsung seperti itu. Ada banyak fakta yang memang Tuhan libatkan campur tangan untuk sampai bisa jadi seperti ini. Ada banyak sampai sekarang ya, itu di era kemajuan teknologi yang orang bisa main sekarang pakai laptop, orang sudah bisa bikin suara, bikin musik dan lain sebagainya. Tapi kakak dong masih bertahan dengan itu. Ya, itulah salah satu keunikan dari sebuah mahakarya yang sudah diturun temurunkan sampai detik ini. Jadi balik lagi ke passion atau jiwanya ketong bagaimana mau mengembangkan dia kemana, mau terjerumus dengan era modern sekarang untuk menghilangkan ciri khas itu, atau
balik ke passion dan juga ingat bahwa leluhur atau turun temurun sudah punya ciri khas ini. Tidak boleh ditempel, tidak boleh diubah atau tidak boleh di segala macam. Jadi bagaimana contoh seperti resonansi pada hype atau daun lontar dalam bentuk sasando itu bagian dari fakta sejarah yang real, di mana zaman dulu belum ada bisingan, suara kita bisa dengar jarak 1 kilo, 5 kilo bisa dengar bunyi lentingan sasando. Zaman sekarang kan sulit, harus pakai speaker satu kontainer baru bisa bunyi jarak 5 kilo, tapi zaman dulu wah itu seperti itu. Jadi contoh kayak ditanya soal sasando, bagaimana dengan keadaan sekarang, aplikasi apa segala macam, kau tuh pelajari itu dan tahu. Cuman itu dia, saya pikir, potong pikir itu tuh menjadi satu cermin bagaimana ketong tetap pegang pada tradisi dan ciri khas. Boleh itu ketong pakai modifikasi, tetapi tidak selamanya pegang terus itu ciri khas. Jadi ini sebenarnya Om Jo mungkin agak kaget kok Jitro hanya lebih banyak ngobrol, tapi sebenarnya ini sudah orang banyak request karena memang sumber apa segala sesuatu ini terlalu banyak di beta. Dialami terlalu banyak. Ini beta mau tutup di penjawaban dengan salah satu jawaban dari respon dari seorang David Foster ketika beta ikut Got Talent. Itu beta masuk fase yang sama juga dengan Jamie, masuk fase Asis Got Talent. Di sana berada penjuri Asis Got Talent. Oh, Kak kenal? Nah, Asis Got Talent juga. Jadi di situ ini jawaban ini yang beta dapat dari seorang David Foster ketika beta tampilkan sasando yang modern, sasando biola atau sasando senar banyak itu. Oh, Kakak bawa sasando modern ke sana. Oke. Kita main lagu modern, dia bilang remember the traditional. Terus Peter kaget. Dia marah, English parah. Tapi dia ingat dia bilang begitu. Remember the traditional. Don't forget. Anywhere, everywhere. Dia tuh kira, abis minta lalu mah. Dia bilang tuh sebab bahasa rote apa? Dia bilang, langsung dalam hati bilang Yesus molol. Dia bilang, beta jawab pakai bahasa Indonesia, Mbak Angun yang translate. Jadi beta bilang terima kasih karena memang sampai saat ini saya tidak pernah memainkan terus yang modern, tetapi yang tradisional. Itu artinya gini, ada sasando modern yaitu sasando biola senar banyak, ada sasando tradisional atau pentatonik itu sasando gong, atau bahasa rotenya sasando meko. Nah itu yang beta jawabkan ke dong tepuk tangan besar-besar sampai bilang, nah itu yang harus menjadi identitas ID di mana kau mau tampil dimanapun, mau di luar negeri atau di luar angkasa juga itu tetap harus bawa. Jadi Kakak sekarang tampil pakai yang itu, yang beta dua-dua. Oh dua-dua ya, akhirnya tergantung permintaan. Akhirnya sampai hari ini beta bawa dua-dua karena ketika mau keluar negeri itu beta harus berikan satu histori yang real dari sasando ini. Jadi kalau beta hanya bawa satu, itu serasa jiwa sebelah hilang. Kalau bahasa umumnya seperti itu, jadi orang pasti bisa paham nih. Ini dua jenis yang tidak boleh dipisahkan. Jadi di mana nanti kotong main yang modern itu kan istilah beta share hibur ini orang-orang yang anak-anak muda sekarang atau lagu-lagu modern. Tapi ketika ada orang tua yang memang dia orang Eropa nih lebih suka yang tradisi, dia akan tanya, can I hear traditional song? Which itu betul langsung rendang sama saya karena toh jadi dong wow amazing, luar biasa. Itu terpentingnya itu. Jadi dong pertanyaan itu sebenarnya yang mau jelaskan dan beta praktekkan itu sudah menjadi satu garis besar history yang real akan sasando ini Om Jo gitu. Asik ya. Kalau soalnya ini kan beta tanya ada peserta beberapa yang tahu bermain sasando ya. Tapi ini beta peserta dengan yang tahu bermain sasando dan tahu buat ini barang. Jadi beta ingin tahu nih dia punya buat ini sasando nih ada hitungan khusus kah atau kemana? Betul. Kalau dari Om Jo pertanyaan, Om Jo pasti akan melirik atau memikirkan ke sana. Dan sebenarnya banyak orang bisa paham
Kota tidak hanya asal buat, tidak asal bikin. Oh bentuk isu begitu, jadi memang bikinnya begitu, tidak. Ada hitungannya, ada ukurannya, ada juga pemilihan dari bahan-bahan. Jadi otomatis kan kotong mungkin mau bikin bahan yang ada pas mana. Oh ini kira-kira kalau pas sampai kelihatan sudah di sasando, bukan berarti seperti itu. Kita semua detail hitung masing-masing. Jadi contoh kayak di ukuran itu kalau di bagian kayu juga tuh mesti lihat kayu yang bagus, yaitu kayu-kayu jati atau kayu-kayu merah atau kayu yang keras padat tapi tidak terlalu merusak skrup ataupun paku. Jadi kalau di bambu pun orang bilang kan ini pakai bambu biasa saja bisa. Atau Jitron kita bilang untung sebenarnya bukan asal pakai bambu ini, tapi bambu juga terlihat dari ukuran dia punya kulit dan isi itu padat atau bambu muda kan kropos. Nah kalau bambu tua itu bagus. Nah jadi dari bambu-bambu juga terpilih di kualitas. Jadi kalau ketebalannya sangat tebal berarti otomatis kotong harus modifnya ini bukan tambah tapi membuat dia lebih bagus. Jadi contoh kayak ini ketebalan, berarti kurang ketebalan. Kurangnya di mana? Berarti bukan di luar tapi di bagian dalam. Jadi ya kurang bambu ketebalan. Nah ini kan pasti penasaran. Jadi bagian dalam itu kotong pahat untuk keluar itu isi. Jadi dia makin mengecil. Bambu ini untuk di bagian apa? Yang topang begini nih? Bagian tengah. Bagian tengah. Jadi kalau ada kelihatan sasando tuh bawa kayu, ujung kayu, tengahnya itu yang panjang itu long itu bambu. Nah itu bambu itu yang menghasilkan bunyi kah atau bagaimana? Jadi sebenarnya bagaimana dia mengantarkan arus bunyi itu di posisi dari bambu dengan kayu itu juga menentukan. Jadi kalau potong tutup itu kayu atas bawah ada rongga udara, suara sama bagus. Lalu kalau bambu itu bagian atas dan kayu kalau benar-benar rata sama itu bagus. Tapi kalau dia miring, style sini sanar sebelah berubah karena miring kan, dia harus rata. Nah, itu makanya kerja ini barang ini. Aduh, kalau beta yang tangani, makanya banyak orang yang datang pesan bilang begini, toh bisa kok atau pesan sesana. Tapi beta mau toh Jitron yang bikin. Ya kenapa ada beda? Jadi kalau toh yang bikin yang beta rasa ini karena mungkin dong lihat ketika beta perform main sasando yang beta punya, beta buat, beta pakai main itu, dong melihat bahwa ini yang keren. Kenapa dong bisa melihat seorang yang jago main itu alat dia yang buat, otomatis orang akan berburu cari mau bikin barang ini, pesan barang di mana? Oh cari dia dia tuh paling paham itu. Jadi kebanyakan dari situ yang bikin orang banyak datang ke beta. Jadi beta bingung ini mau rapat. Itu hilang gak kok sepatu daun lontar kok baju daun lontar kok lari bikin sasano. Jadi semakin banyak seperti itu. Jadi kalau kita ngomong soal proses pembuatan itu daun lontar juga sama. Daun lontarnya ambil yang masih masih muda. Dan daun lontar masih banyak saat ini kan bisa habis kalau ini yang sebenarnya ada dia punya bahasa di panjang lebar soal daun lontar. Nanti beta kasih tahu. Jadi sebenarnya daun lontar ini pohon kehidupan orang Timor. Beta tidak bisa bilang orang Rote lagi, tapi karena ini kotong di Pulau Timur ini semua suku ada di sini. Jadi pohon lontar ini sebagian dari pohon kehidupannya orang NTT atau orang Timor. Dia bukan cuma hanya bikin di sasando, bikin di apa lain-lain, tapi bisa buat tempat makanan, bisa bikin tempayan untuk taruh beras atau taruh air atau taruh segala macam perabot rumah tangga. Bahkan itu di pendaun, dia pembatang saya bisa bikin tiang rumah, atap rumah, balok, dia punya atap itu kan bisa dari daun gewang ya. Nah, itu macam-macam. Jadi daun lontar ini biasanya mulai habis itu karena orang mau bikin perumahan, bikin perumahan atau mau bikin persawahan. Karena ini lontar ini dia tumbuh, lihat ini di pinggir-pinggir banyak. Jadi sambil pesiar oto ini lihat mau ngomong lontar tapi ada lewat pohon lontar banyak. Dia mau di sawah juga ada di pinggir jalan juga banyak. Jadi jadi ambil itu daun masih terus mentah, dikeringkan. Kau jemur dulu. Jemur berapa hari? Kalau panas bagus, kalau musim hujan begini, aduh mau menangis, sakarja mau menangis karena panasnya ada mendung terus toh. Jadi akhirnya ujung-ujung gantung
ada apa kesana? Pilih daun yang model kermana Ya yang seperti bisa. tadi saya bilang, dia bersama dengan bambu. Kotong tidak asal pilih bambu yang asal kotong pakai, tapi bambu yang kualitas bagus. Terus kalau kurang kotong bikin bagus. Di daun juga gitu. Kalau ketemu daun ini, daun lontar kan ada yang memang waktu kotong buka dia rata bagus, tidak ada lekak-lekuk. Nah kalau yang lekak-lekuk kotong sudah pakai lah. Itu kotong sisihkan, tapi tidak dibuang. Beta bisa bikin di lain. Beta Zithron Pa yang sangat mencintai daun lontar. Jadi kalau orang buang daun lontar itu beta sedih. Sedih karena apa? Beta sudah punya pengalaman masa sulit, bagaimana beta harus selesaikan banyak pesanan yang butuh daun lontar, tapi sulit dapat daun lontar. Kenapa sulit? Orang timur banyak, orang Kupang banyak tahu. Kalau musim hujan, suruh orang yang jago naik pohon tua ke pohon, potong ke daun, dia sana akan naik. Mau bayar dia berapa sih, dia mau naik. Karena licin jatuh mati. Betul. Jadi di situ, apalagi musim hujan. Kalau musim panas, lihat cium sate bau gula lempe di mana-mana. Kalau musim panas itu berhubungan dengan pohon lontar. Jadi orang iris tua, minum tua, atau iris tua. Pohon kehidupan juga ya, bisa macam-macam. Bisa cuan dari situ. Wih, banyak, terlalu banyak. Bahkan ada yang sampai pernah beta ingat itu beli niranya dong, bikin sampai bisa bikin dodol, bisa bikin gula-gula atau apa permen dari tuak tersebut. Dia kan punya sari manis toh. Jadi entah itu dong buat kemana, atau bisa tahu lah itu orang-orang ahli dong itu. Terus kakak itu kan daun lontar kakak dong pilih, terus bambu juga pilih, terus apa lagi yang kakak dong pakai? Senar, itu senar atau? Iya, jadi sebelum ke senar, beta mau tutup ini daun lontar dan bambu dan juga kayu jati. Yaitu begini, kalau Om Jo tanya itu pakai bahan itu, kira-kira orang juga penasaran dapat dari mana ini itu barang. Beta mau jelaskan, beta pun bapak ini orangnya jenius dan super jenius sekali. Karena apa? Kalau ketika ketong masih kecil itu dia tanam ini pohon lontar di dalam kebun kintal kotong. Jadi dalam kintal tanah kotong semua itu dia tanam semua, lontar, dia tanam juga bambu, pohon jati. Jadi sampai hari ini kotong bikin itu bahan kita tidak beli dari luar. Puji Tuhan, kotong ambil sepetik di dalam kebun sendiri. Jadi sampai hari ini itu apa yang beton pakai bikin untuk itu sasando, semua bahan-bahan dari dalam tanaman sendiri. Nah, balik ke senar. Senar ini juga sebenarnya orang banyak yang penasaran. Kalau zaman dulu senar pakai apa toh? Pasti orang tanya. Jadi kalau senar itu dia kalau sekarang pakai stainless atau senar gitar, senar piano atau senar biola atau senar macam-macam lah, ukulele dan lain-lain. Itu zaman dulu itu kotong pakai namanya tali hekenak. Apa itu? Hekenak itu sebenarnya kalau Om Jo penasaran bisa lihat di sini sekarang. Ini agak unik. Beta pun baju ini hari beta spesial dengan beta pakai kasih desain yang beta pakai untuk hanya di Pasiar Oto. Jadi ini nih tali hekenak. Kita ikat motif di ini baju kita ikat. Ini tali hekenak. Kecil-kecil. Dia dari pohon gewang Om Jo. Jadi pohon lontar ini kalau menurut orang Rote bilang ada dua, satu pohon lontar atau pohon tuak, yang kedua pohon gewang. Pohon gewang inilah dia punya daun biasa pakai atap rumah. Atap daun. Dia punya tangkai itu bikin dinding bebak rumah untuk bagian dinding. Nah, ketika dia punya pucuk dari gewang inilah yang hampir sama kita ambil ke daun lontar bikin aik, bikin sasando. Di pucuk inilah yang dipakai untuk bikin bahan ini. Jadi diambil isinya, diambil serat kasar, digaruk dengan pisau atau dengan bambu atau kayu tajam, setengah tajam gitu. Lalu dijemur, kering baru pintal. Jadi dia mirip ke tali raffian ya. Jadi itu dipintal bikin tali. Nah ini hasilnya ini, pintal pakai tali. Jadi kalau beta pernah lihat ada orang bikin baju ya kasih tali-tali sepatu dan lain-lain, ya beta pakai tali ini kenapa? Jadi itu menjawab. Jadi senarnya ini kena kuat Om. Kenapa beta akui dan beta coba kaji dan coba pelajari ini kekuatan dari hekenak. Ternyata beta telusuri ini hekenak, beta dapat sumber
yang dapat dipercaya itu orang-orang Rote, orang-orang Timur zaman dulu. Dong bilang Belanda datang dengan kapal-kapal di laut itu, dong tali jangkar itu bukan pakai bahan yang datang dari dorang, tapi ternyata itu bahan-bahan hekenak. Jadi itu dikumpul, dipintal, dikumpul, bikin sampai tali besar-besar. Kalau kau bilang itu tali karanggoni ya, kayak karanggoni. Mirip kayak itu sudah. Hekenak mirip begitu. Jadi hekenak atau pohon giwang itu terlalu bermanfaat sekali dulu. Makanya dulu tuh kenapa kita bisa tebak, kenapa dia bisa makin kesini tuh banyak sekali. Dan orang-orang tidak ada yang dipotong. Tradisi zaman dulu mungkin dilarang itu sambil ditebang. Pohon-pohon itu mau dimanapun, tapi kan ini kan zaman modern om. Mau bangun gedung pencakar langit itu berarti mesti tebang semua. Itulah. Jadi pakai hekenak tali hekenak. Jadi sampai sekarang beta masih bikin untuk sesandegong. Jadi kalau ada tradisional yang 10 senar. Jadi kalau turis-turis datang tanya dong mau dengar atau dong mau lihat hasil apa keasliannya, kita kasih tunjuk. Ini begini. Nah di Sasando itu juga selain ini senar yang tadi kita ngomong ini modern, sebenarnya dia punya real fakta atau real sejarah bentuk Sasando itu banyak om. Selain datang dari senar kawat, kedua dulu senar ini senar hekenak, lalu turun ke senar apa, dia pakai apa, dia bentuknya apa, semua ada di rumah. Ini sayang di auto jadi mungkin mau taruh di auto. Jadi ada dari batang bambu juga, bagaimana bambu itu dicungkil kulitnya, tulang itu dicungkil untuk bikin senar. Lalu selain itu di daun lontar juga ada. Orang-orang itu kalau bisa bilang fik-fik, dia pun tali-tali biasa kalau kita ambil daun itu masih mentah. Ini orang-orang itu tahu nih kalau kita ngomong gini, dia jemur mau kering itu kan ada fik-fiknya, tali kecil-kecil yang ada di bagian celah-celah daun lontar. Nah itu kalau kering itu tarik keras, ding 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 bunyi. Nah, tarik sepetik bunyi. Terus datang juga dari lembar pohon daun lontar sendiri itu. Beta ada bikin kemarin cerita buat film dokumenter of Sasando dari Kemendikbud Pusat Jakarta. Kemarin syuting film dokumenternya beta ada bikin itu Sasando yang dari daun lontar. Daun lontar satu lembar utuh tapi bisa dimainkan. Jadi beta stem, nada, Sasando gong, pentaton, teorenda, falangga itu dimainkan di situ. Keren, nanti ada di punya tayangan. Jadi beta banyak sekali dapat ini, bukan bikin asumsi, bukan, tapi ini semua dari sejarah Tuhan Timur. Dan sekarang masih banyak kok yang pesan-pesan Sasando. Kalau orang order pesan banyak, cuman banyaknya gini. Kalau kau tersebut banyak karena itu kau hitung dari berapa tahun lalu datang sini banyak. Nah, kalau secara sekarang keadaan saat ini sepi Om Jo. Sepinya karena sudah tahu, kata ingat bahwa betul baru sedikit terlepas dari pandemi corona ya, jadi belum normal betul. Tapi bagaimana keadaan itu juga yang membuat ketong ya sepi lah seperti ini. Jadi, kalaupun ditanya ada, tapi secara normal kembali ke zaman dulu kata bisa produksi yang banyak-banyak, orang minat banyak-banyak sekarang. Kalau dulu tuh yang biasa pesanan tuh berapa satu hari tuh bisa? Zaman dulu kalau belum corona atau belum pandemi itu banyak. Dalam 2 bulan 3 bulan bisa tebus 100 juta 200 juta itu bisa. Karena orang pesannya bukan satu harga puluhan juta, bukan. Pesannya banyak dan itu bawa kemana? Sekolah-sekolah, yayasan atau apa tempat-tempat lain, atau ada bikin pusat pelatihan di mana. Terakhir waktu pandemi corona masuk mau masuk tutup 1 tahun itu ada dari perwakilan NTT dari Jakarta itu ada Bapak siapa betul lupa namanya, dia datang pesan 15 buah Sasando modern dan juga 10 buah Sasando Go. Jadi pesan di Kuto itu saya hitung tembus sekitar 50 juta itu. Harganya berapa sih ini Sasando? Kisarannya variatif. Paling besar yang ada di rumah itu nanti kau bisa lihat itu ada yang 3 juta, terus ada yang 2.750.000 1 buah. Paling mahal tuh 3 juta. Paling mahal 3 juta sayang untuk sampai saat ini. Kalau yang paling lebih mahal sekali itu sudah ada dan itu terjual.
Dan ini perlu infokan bahwa itu Sesando limited edition juga. Dan itu juga beta bikin menyesuaikan permintaan orang. Karena waktu itu ini orang dari mana tuh yang pesan? Ini yang pesan Bapak Rahmat Gobel. Dia seorang wakil DPR RI Jakarta. Jadi Indonesia lah. Jadi dia kunjungan ke NTT waktu itu, lalu sempatkan diri ke Belo, mampir ke tempat Kotong, dan dia minta request bisa tidak bikin kasih saya satu Sesando khusus yang lain dari yang lain. Ini unik Om Jo. Jadi bisa jadi inspirasi buat teman-teman pasir auto juga yang nonton. Jadi apa nama? Beta bikin namanya itu Sesando kayu cendana batu aki. Itu apa? Jangan kaget ai. Jadi itu untuk Sesando kayu cendana batu aki. Jadi di pembagian kayu yang tadi diceritakan kayu api di bambu itu kayu cendana asli loh. Beta beli 1 kilo tuh 2 juta. Jadi beta bikin atas bawah di pusat senda yang kayu kecil-kecil untuk nopang senar itu di tengah juga kayu cendana. Tapi sembari disitulah batu akiknya. Jadi ada kayu kecil yang bentuk sesenda segitiga di bambu tuh. Beta bikin potongan batu. Jadi itu waktu itu Sesando orang bilang, toh ke suka kerja batu akik ini nggak bilang sonde ini bikin di Sesando. Itu bikin di apa? Bikin di sesenda. Jadi di sesenda tuh beta kombinasi, jadi ada cendana, batu aki, cendana, batu aki, cendana, batu aki. Gila. Jadi pas ini orang ambil, dia bilang luar biasa. Dia bilang ini Pak hanya satu sah. Ternyata karena orang minat cuan, beta jual yang dia punya duplikat yang kedua. Jadi ada 2, bukan hanya 1 tapi ada 2 di dunia. Namanya Sesando batu aki, Sesando kayu cendana batu aki. Dan batu mulia atau batu itu aki. Berapa? Laku berapa? 35 juta satu unit. Jadi Sesando dia punya stand sama box. Jadi itu beta masih layani sampai hari ini. Jadi yang nonton siapa yang memang agak tertarik mau pesan sesuatu atau pesan Sesando yang lain dari yang lain, silakan. Ini Tuhan ada kasih banyak hikmat bikin ide-ide yang banyak. Asik. Berarti kakak dengan harga Sesando yang kakak susah buat tadi dan penghasilan yang ada itu ya bisa dibilang cukup lah untuk kehidupan sehari-hari kakak. Betul sekali Om Jo. Dan yang jadi unik tuh kakak, yang kakak dan keluarga tuh manfaatkan hasil dari alam begitu. Untuk menghasilkan cuan. Cuan yang sangat sedikit itu luar biasa sekali. Ini yang sebenarnya Kotong mau respon akan pernyataan ini atau pertanyaan ini. Sebenarnya inilah sebenarnya yang dapat membuat Kotong bagaimana bisa bangkit dan lebih jauh merubah atau mengembangkan ini barang. Bagaimana bisa menjadi berkat untuk orang lain juga. Cuma Kotong ini kan namanya pelaku. Kekurangan Kotong adalah bagaimana harus berkolaborasi. Ini kata kolaborasi ini yang kemarin beta ingat terus bilang ini kalau ngobrol dengan Om Jo harus keluar dari kata kolaborasi. Kalau kolaborasi sangat penting. Jadi contoh maksudnya gini, kolaborasi antar apapun. Jadi contoh kayak begini. Sekarang Om Jo punya channel Pasir Auto, tapi kalau tidak ada bintang tamu kan ngomong apa kan betul. Nah balik lagi ke beta, Kotong punya keadaan yang seperti itu, seperti tadi yang Om pernyatakan bahwa Kotong seharusnya bisa join atau kolaborasi dengan siapa, pemerintah kah atau swasta kah yang bisa menjadi manajemen umum akan persoalan ini atau fakta ini, bagaimana dia bisa menjadi besar, bagaimana membuat satu pelatihan yang melibatkan ribuan ratusan orang, mengurangi pengangguran. Pelatihan apa? Pelatihan pekerjaan, membuat Sesando, membuat Ilangga, membuat anyaman kerajinan. Nah, orang-orang ini dibiayai dia punya konsumsi dan segala macam itu oleh anggaran pemerintah. Lalu bagaimana itu dapat berkembang? Itu orang-orang ketika bisa kerja itu barang direkrut menjadi karyawan tetap. Nah, pemerintah tinggal mencari pasar. Kemana ini? Ini diekspor. Maksudnya direkrut
oleh siapa nih jadi karyawan tetap? Nah, perusahaan oleh kotong atau oleh kotong sendiri ataupun pemerintah yang membuat satu peraturan itu. Itu sebenarnya manfaatnya ke situ. Makanya ini yang kemarin bilang kata kolaborasi yang dicetuskan beberapa waktu lalu oleh Bapak Gubernur, beta merasa dan beta berasumsi ke situ. Pikiran bahwa ini kolaborasi ini penting. Contoh, beta pemain sesando, instrumen sesando, tapi kalau bermain sambil nyanyi oke lah. Tapi kalau bermain kosong beta harus mungkin ajak contoh teman atau saudara Ain nyanyi atau siapa lagi nyanyi macam-macam. Nah itu bisa jadi ke situ. Jadi pokoknya ini barang seperti itu. Ketemu masih kurang yang bisa memanajemen atau yang bisa membantu untuk bagaimana ini bisa lebih berkembang. Itu bisa mengurangi angka pengangguran juga. Sekarang dan itu barang-barang yang tadi kakek sebut, kita bisa temukan dimanapun di Pulau Timur ini. Dimanapun. Jadi yang beta mau tambah itu begini, beta punya misi saat ini. Kalau ditanya apa yang mau dibuat saat ini, beta lagi persiapan untuk bagaimana membuat Tuhan kasih hikmat untuk kita buat banyak karya-karya yang dapat bisa diterima oleh masyarakat umum untuk mau belajar. Satu, belajar dengan secara apa? Kalau dari beta pribadi, beta bikin itu belajar gratis. Ingat, remember bahwa ketika lu sumahir bikin, lu berekrut jadi karyawan beta. Tolong bikin, harganya sekian, bebayar nih. Barangnya masuk, beta tinggal cari pasar. Ini dikirim. Jadi bukan dijual di NTT, tapi jual keluar. Contoh kayak itu sepatu lontar ataupun sekarang apa saja selain sesando? Berarti banyak, itu bukan pengrajin sesando lagi, itu macam-macam. Ada apa saja? Orang bilang di tempat itu UMKM itu. Beta aminkan UMKM, jadi banyak. Bukan hanya musik, tapi bagaimana turun ke tilangga juga, tilangga terus. Mau dibilang jadi desainer bisa aja. Kayak itu baju daun lontar, sepatu daun lontar, tas-tas, bahkan pokoknya itulah terlalu banyak. Bisa loh. Banyak sekali. Dan itu sudah ada yang beli kah itu barang? Sepatu, baju. Order. Jadi contoh sama kayak sepatu itu yang order pertama kakak Erwin Yuan. Iya. Kakak Padupadan di order pertama. Apalagi sekarang ini kita punya saudara yang dari Rote, namanya Ibu Debi Katu juga ada pesan. Yang tadi ada di depan itu haken 5 senti atau 6 senti. Jadi itu, bikin hak ya? Iya, jadi peta anyam itu ada di situ. Beberapa minggu lagi dia datang untuk ambil. Jadi ada yang sudah DP, ada yang sepanjar, ada yang sebayar, ada yang belum selesai. Kita juga belum bikin habis yang pesanan sisanya Mas Erwin punya. Mas Erwin minta boot laki-laki tuh. Jadi kita ada bikin macam-macam. Luar biasa sekali. Dan itu kakak bikin sendiri atau ada? Ya, dan itu sepatu yang satu pas yang ada situ, dia bikin sendiri Om. Jadi ada satu pas yang di situ yang bisa ngajak taruh di muka. Itu yang kemarin beta masih sempat ya, puji Tuhan dapat job main di luar. Yang kedua, pertama di Labuan Bajo, keduanya di Jakarta. Jadi itu sepatu beta pakai di sana juga. Tampil pakai itu sepatu daun lontar. Jadi ya orang heran-heran. Woi, bukan lain bilang, ini apa nih? Sepatu kayu kok, sepatu apa? Beta bilang itu sepatu alam Pak. Jadi, kalau ibaratnya ke mengkritisi ke produk-produk lain, seperti ini bunyinya. Ketika ini barang kau bikin dari alam, 100% alam. Rusak atau dia tidak dipakai lagi dan dia buang, jangan ragu akan dia mencemarkan ini lingkungan. Ini tolong teman-teman bisa pahami. Tapi ketika lu beli barang branded, barang mahal yang pabrikan kimia dan segala macam, coba dia rusak, buang. Itu rumput tidak mau tumbuh lagi, mati karena bahan kimia dalam itu barang itu sudah jatuh ke tanah. Tapi kalau barang yang bawahannya semua 100% bahan alam, itu kan bikin dari tumbuhan. Jadi dia akan kembali juga ke tanah dan menyuburkan tanah itu. Itu filosofi yang yang buat beta jadi percaya diri banget untuk terus bikin ini. Bagi waktu sampai batal ini, tunda sana, bikin terus. Betul bilang Tuhan, ada apa ini?
sampai beta pekerjaan lain yang penting juga beta tinggalkan, tapi mau kerja ini ku tondo hanya sampai orang kupas kulit Tiap kacang hari ini. kakak bekerja itu atau kakak senar kesibukan lain? Sudah hampir 6 bulan, 5 bulan ini. Lebih banyak itu duduk anyam, bikin ini bikin itu. Bahkan dari sini. Maksudnya kakak dan keluarga itu memang profesinya itu semua ngerajin sasando, tenunan dan lain-lain. Jadi kalau yang lain itu kan geraknya di tenun, yang lain bergerak di sasando. Tapi beta karena lihat banyak sasando, onjo. Ya namanya kotong laki-laki dewasa dan punya ini insting bagus, ya jangan terus di situ dong. Coba bikin lain lagi. Jadi makanya beta lari ke coba bikin anyaman tinggi langgang, topi-topi pantai atau segala macam, ya, tas-tas samping dan lain-lain. Kakak juga update ya. Iya. Yang lagi tren, yang orang banyak-banyak cari juga kakak mencoba. Kemarin beta kan coba bikin itu rambut palsu Naruto tuh. Beta bikin dari daun lontar. Jadi dia punya tanduk-tanduk atas yang keluar jadi rambut. Ini bikin dari ekenar. Jadi halus-halus begini keluar. Dikasih warna bukan warna pakai warna apa, tapi ada one text pewarna, tapi itu barangnya bahan daun. Kita bikin. Jadi orang lihat, kok ini raffia kok apa? Itu bukan raffia, itu daun hekena gitu. Oke kakak. Terakhir nih, besok mau ganggu kakak waktu terlalu banyak. Mungkin ada yang kakak mau sampaikan buat atau punya generasi muda NTT? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Sebenarnya ini pertanyaan ini harus benar-benar kita harapkan bisa menjadi fakta ya. Jadi beta harap generasi sekarang ini punya rasa respon yang seperti masa-masa kita. Jadi ketika merespon sesuatu itu langsung mau gerakan hati atau gerak untuk bagaimana ini pelajari, bagaimana ini bisa dibuat, bagaimana ketika bisa dibuat ini mau dikemanakan, mau dibikin apa. Jadi dong harus punya pemikiran ke situ. Kalau hanya sekedar tertarik, oke, ini keren ya, ini bagus ya, tapi habis sebatas kenikmatan saat itu ya mau ngapain. Nah, beta harap itu dong mau melihat dan mendengar ini atau melihat ini semua, mau pelajari dan kembangkannya begini. Kalau bisa lihat ini semua terinspirasi dari kotong, bisa jadi bikin lebih bagus dari kotong yang pernah buat. Jadi kotong sebuat yang begini nih, tapi yang ini mau coba pelajari dan bikin, dia harus punya kemampuan untuk bagaimana bisa bikin lebih bagus lagi dari yang kotong. Agar apa? Semakin ke depan kotong punya harapan untuk kemajuan ini negeri ini bangsa ini dapat berubah yang luar biasa. Tidak menjadi berubah satu kopi satu ini tiru satu kawin. Mau maju sampai mana? Kemana menjual? Ini harapan beta yang ke situ. Jadi contoh kayak beta sendiri pemain sasando tapi bisa bikin tilangga, bisa bikin tas, bisa bikin sepatu. Nah kalau yang lain gimana? Coba ya sampai mungkin bisa bikin pesawat. Ya, amin. Artinya atau mungkin anak-anak sekarang itu melihat UMKM yang bergerak di anyaman atau kerajinan tangan ini kurang menjanjikan kah di zaman sekarang ini? Sebenarnya segala sesuatu itu dapat menjanjikan, tapi bagaimana penguasa ini dapat mengemasnya dalam satu konsep program kerja. Kalau sekarang kau lihat tenun mulai merajalela. Tenun bukan hanya di baju saja, tapi dia bisa di mana saja. Bahkan sekarang diwajibkan pakai ini, bikin itu pakai tenun. Nah, jadi, otomatis pengrajin tenun. Nah, sekarang balik lagi. Kalau misalnya mereka yang tadi pencetus itu, mereka banting setir atau tambah lagi, wajib pakai alkosu atau tasnya. Alkosu itu tas lontar. Yang sekarang ada bikin kasih 5 peserta para cabang, para nasional cabang. Jadi ini ada pesanan dari atlet
para cabang, namanya atlet disabilitas. Oh. Ya, yang ETT punya. Jadi para games. Iya, para games punya. Jadi ada 5 peserta yang harus pakai nanti ikut itu ajang. Oh iya. Itu alkos tas dari anyaman daun lontar. Nah, dong saya dapat pikir untuk bisa pakai konsep itu. Taruh baju, ku taruh topi, ku taruh buku-buku, ku apa. Iya. Jadi kalau beta jadi Kotong sendiri yang sebenarnya ini bisa menghidupkan ini industri kakak. Jadi bagaimana dia dapat secara massal bergerak dari semua lini, itu pengaruh kekuasaan juga, pengaruh pemerintah juga. Tergantung kebijakan dari atas juga. Kalau harap Kotong sebagai pelaku seniman atau pegiat UMKM sulit Betul. Kotong hanya ada di lingkaran itu saja. Kotong paling hanya ke sana ke situ, tapi ya di situ-situ saja. Dia tidak bisa lain kecerita kalau Kotong kerjasama dengan semua komunitas. Nah, masing-masing komunitas ini juga kan punya masing-masing komunitas punya gengsi dong, punya ukuran masing-masing. Jadi bagaimana dong apalah punya prinsip sendiri. Jadi kalau beta mau harap itu ini barang harus ada semacam pelatihan secara langsung, mengenalkan secara langsung dan dibuat wajib untuk generasi sekarang ini. Karena apa? Tantangan terbesar adalah digitalisasi. Ketika era digital ini masuk, membuat orang jadi malas untuk bergerak organ tubuh, tapi hanya mau santai di rumah dengan main gadget. Tapi bisa menghasilkan. Tapi mau begitu. Kalau misalnya suatu hari ini kilat sambar itu, ini satelit kok rusak, kau mau ngapain coba? Sampai hari ini beta pikir itu risikonya itu. Kalau itu hilang, internet ini suatu waktu hilang gimana? Kan dulu sana ada. Apalagi apakah kota akan kembali ke rimba? Apakah kota akan kembali ke masa zaman batu? Bisa jadi. Nah, ini yang beta takutkan. Jadi yang beta harapkan itu generasi sekarang tidak boleh terlalu terjerumus ke era modern. Tapi satu lagi kita di pesannya seorang David Foster, tidak boleh ada yang tidak boleh terlalu modern, tapi tradisionalnya tetap jalan. Pokoknya jangan lupakan. Nah, gitu. Jadi prinsip beta sampai detik ini mau sampai kapanpun, kedua pilihan itu tetap dijalani supaya beta bisa hidup, beta keturunan dapat melanjutkan, bagaimana bisa belajar dan bisa hidup dari itu bareng kakak saja yang kerjanya. Jadi sudah hidup sebenarnya. Tergambarkan dari musik Sasando ini, balik lagi ke Sasando. Jadi Sasando itu sedang membuat Kotong bercermin bahwa ketika dia dimainkan tanpa listrik menyala dan speaker satu besar ke satu konser, tapi dia bisa menghasilkan bunyi dari daun lontar. Jadi sebelum ada era modern pun di daun lontar bisa kasih keluar suara, bisa membuat orang dengar dan menikmati. Datang juga di era modern bisa lebih besar lagi dengan speaker. Jadi itu dua sifat yang harusnya Kotong bercermin dari situ. Tidak harus bergantung pada sesuatu yang modern, tetapi yang tradisional pun dapat membuat Kotong hidup jauh lebih baik. Apalagi kalau dikolaborasikan ke luar biasa itu lebih luar biasa. Oke, siap. Jadi di era modernisasi yang saat ini sudah harus menghilangkan yang tradisional, yang asli. Tapi dikolaborasi pasti lebih keren. Betul sekali. Oke. Siap. Kakak Jitron, makasih banyak. Sama-sama Om Jo, sama-sama. Sudah mau bercerita. Gas jangan rem, gas terus jangan rem. Gas terus jangan rem. Itu ingat. Gas terus jangan rem. Oke kakak, sukses terus kakak. Sama-sama. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau yang kurang-kurang dari Pasiar Oto. Pasiar Oto juga beta mau bilang terima kasih banyak. Akhirnya ketemu. Akhirnya. Luar biasa. Bahkan beta merasa harus ada part berikutnya Om. Gas karena ada banyak hal yang gali yang mungkin lebih detail ke apa. Mungkin Kotong bisa bawa apa yang kakak bisa buat atau kakak bisa anyam apa di sini. Kotong bisa berbagi sesuatu ke teman-teman, bisa menginspirasi ya. Jangankan 2 kakak, dan kakak 3, 4, 5 dan seterusnya beta ladeni. Iya, siap. Itu beta singgung itu dan Om Jo, pernyataan itu beta pikir itu bagus. Kenapa? Ini saatnya Kotong
punya kegiatan seperti ini Ya, untuk bisa membantu generasi milenial saat ini Om Jo. Betul. Jadi apa yang tontonkan dan bisa dapat dari sini ini bisa pakai untuk bagian dari hidupnya. Betul. Itu yang terpenting. Saya pikir mungkin Om Jo punya pikiran yang sama. Apa yang Om Jo buat ini bisa menginspirasikan orang. Jadi beta nonton selama ini, wah beta terinspirasi banyak Om Jo. Pasier Oto keren. Itu kontennya, wah teman-teman mantap. Beta bersyukur bisa duduk di sini yang kesekian. Amin. Beta juga senang sekali kakak bisa luangkan waktu di Pasier Oto kakak. Oke. Mantap. Bapak Mama siap. Oke Bapak Mama saudara yang nonton juga terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf kalau kami ada yang kurang-kurang dari kami berdua atau salah-salah kata. Apapun itu ambil saja yang baik, yang kurang baik dijadikan pelajaran atau dibuang saja lah. Betul. Iya betul kakak. Oke, Bapak besar semua, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.